Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan dalam ta'lim rutin. Silahkan dibuka hadis nomor 5, keutamaan menangis. Panjangkan absen. Dohon. Kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadis nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah Asy-Syikhir radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah Asy-Syikhir, bukan sihir ya. Kalau sihir itu pakai ha, ini pakai kha. Semoga Allah ridha kepadanya. Beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan Rasulullah sedang sholat, yusalli. Wali jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Sedangkan beliau ini dari jaufnya, dari mulutnya terdengar tangisan seperti air yang mendidih dari dalam bejana, ya, itu bunyi tangisan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis sebelumnya bahwa beliau menangis ketika diperdengarkan Al-Quran oleh sahabatnya sendiri atas permintaan Rasulullah, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Di hadis ini bahwa sahabat Abdullah mendapati Rasulullah SAW ketika sedang sholat, kemudian beliau menangis, seperti itu gambarannya. Ya. Kenapa hadir tangisan di dalam sholat tersebut? Adalah min khasyatillah, karena ada rasa takut kepada Allah, juga roja kepada Allah. Maka menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa di antara yang harus ada di dalam sholat itu adalah rasa khauf dan roja, rasa takut kita dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Ya. Pernah kita menangis lagi sholat? Itu sampai nangis gitu ya.
Misalnya dengan kondisi tertentu yang dimana umumnya berat untuk diterima, kadang-kadang mudah untuk menangis, ya. Itu tangisan umum sebetulnya. Di mana ada sesuatu yang sangat berat menjadi beban dalam diri kita, kemudian kita sholat, tiba-tiba mudah saja menangis. Itu tangisannya karena kita mendapati beban yang berat dan mohon pertolongan kepada Allah. Itu. Kalau tangisan di sini ya bukan karena beban berat seperti itu, tetapi justru karena ada rasa khauf dan roja di dalam sholat tersebut, ya. Tetapi meskipun kita tadi tiba-tiba saja menangis dan memilih untuk melaksanakan sholat pada saat mendapati sebuah beban yang begitu berat, karena kan memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian semua, ya, atas apapun itu, bis-sabri was-shalah, dengan sabar dan sholat. Sabar ay as-siyam, dengan cara saum atau dengan sholat, gitu. Nah, jadi tidak kemudian menggambarkan sebagai seorang yang frustasi, gitu ya, tetapi memilih untuk kita melaksanakan sholat pada saat kita itu sudah mentok, gitu misalkan, ya, sudah habis jalan. Kalau bahasa Sunda mah beak dengkak, ya. Udah nggak bisa apa-apa lagi gitu. Udah kita mohon pertolongan. Terus tiba-tiba menangis, ya, menangis karena kita berasa sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan secara alamiah saja. Tetapi tingkatan yang lebih tinggi daripada itu, bahwasanya kita sholat, kemudian ingat dengan dosa, dengan kesalahan kita, takut apabila Allah tidak ridho kepada kita, ya. Bagaimana kalau tidak bisa? Ya, karena tidak mudah, gitu ya, untuk menghadirkan hati, apalagi kita yang masih terlalu berat dengan urusan-urusan duniawi, gitu ya. Malah pikiran-pikiran di dalam sholat itu suka muncul. Tidak jarang juga barang yang hilang bisa ketemu kalau sudah sholat. Oh, di dia, gitu kan. Lah, makanya sholat kita yang seperti itu bagaimana? Selesai sholat, astaghfirullahal, ya istighfar. Ditutupi tuh yang tadi, yang lalai-lalai kita dalam sholat. Itu. Makanya baca istighfar sesudah sholat, gitu ya. Jadi satu saat lah mungkin kita dengan mengolah hati, rasa dan pikiran kita ketika kita sholat, dan yang terutama modal awalnya adalah kita menanggalkan beban-beban urusan duniawi kita ketika mau melaksanakan sholat. Jangan dibawa ketika sholat, gitu. Kalau dibawa nanti malah lupa bacaan, lupa juga jumlah rokaat, ya. Ini raganya mas sholat tapi pikirannya kemana? Ya, setidaknya masih menjalankan sholat itu sudah bagus. Setidaknya, ya, masih menjalankan ketaatan, itu. Adapun kekurangannya seperti apapun, ya Allah, sholatku, yang aku harap adalah Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Sholatnya juga masih belum berbentuk, masih belum tepat, ya. Tapi seperti apapun kita roja pengharapan kepada Allah,
ingin supaya diterima oleh Allah. Hadis nomor 6, wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Rasulullah SAW berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, innallaha azza wa jal amaroni an aqra'a alaik lam yakunil ladzina kafaru. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkan kepadaku agar membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Nah, makanya gini Pak, pada dasarnya semua surat itu boleh disebut dengan awal suratnya, tidak salah. Seperti di sini Rasulullah tidak menyebut an aqra'a alaika al-bayyinah, ya. Jadi jangan disalahkan kalau orang menyebut baca surah li'ila fi Quraisyin, itu betul. Baca wal asri, baca alam nasroh, itu betul. Jadi nama surat itu berdasarkan awal suratnya, dan ada nama lain yang memang pemberian nama tersebut adalah Rasulullah SAW yang melakukannya. Seperti contoh di sini, aku diperintahkan untuk membacakan kepadamu lam yakunil ladzina kafaru. Ini surah Al-Bayyinah. Qala wasammani laka qala na'am fabaka. Kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab bertanya, apakah Allah menyebut namaku? Jawab Nabi SAW, iya. Maka menangislah Ubay bin Ka'ab. Ya Allah, ya Rabbana, gimana gak nangis Pak? Namanya sudah disebut oleh Allah, diperintahkan oleh Allah kepada Rasul untuk membacakan ini untuk Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, betapa hal tersebut sangat apa ya? Aduh, gimana ya? Gak bisa digambarkan betapa keadaan hati gitu ya. Ketika sahabat ini bertanya seperti itu lalu dijawab oleh Rasulullah SAW dengan adanya panggilan ataupun nama tersebut secara langsung kepadanya, bukan dirinya merasa terpilih, tapi merasa dirinya rendah hati gitu ya. Jadi bukan merasa oh saya yang disebut nih benar berarti gitu, enggak ya, tidak demikian. Tapi justru dengan seperti itu, bahkan mungkin sesuatu yang tidak mudah untuk menerima gitu, dipercaya, kecuali karena Rasulullah SAW yang menyampaikannya. Apa benar seperti itu? Aku disebut namanya oleh Allah. Coba Pak ya. Kita aja sebagai orang yang membaca hadis ini ya, kita merasakan bagaimana ketika nama seorang sahabat, apalagi beliau yang mulia, disampaikan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan untuk membacakan surah lam yakunil ladzina kafaru. Dan di ujungnya, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Terus jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum dzalika liman khasyiya rabbah. Tah punten Pak,
Cobi itu yang ayat di penghujung itu dilenyepan. Mangga. Nanti kita renungi ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu anhu, mereka ridho kepada Allah. Kita ridho tidak diberi apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ridho kepada ibadah seorang yang cuman sedikit apabila dia ridho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala seperti apapun. Kita ini kan rumasa, ibadahnya cuman sedikit aja, Pak. Iya, betul. Iya. Orang lain mah sholat 300 rakaat kan malam. Iya, kapan kita? Ya. Sudah sedikit dihitung-hitung rasa sudah punya banyak. Nah itu, mohon maaf. Coba nanti itu direnungkan ujung dari surah Al-Bayyinah ini. Dzalika liman khasyya rabbah. Ya. Coba nanti dilihat di ujung surah Al-Bayyinah ya, lam yakunil, di penghujungnya bahwa kita ridho kepada Allah ya. Allah ridho kepada hambanya yang dia ridho terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada sedikit pengalaman dengan surah ini. Saya satu saat menjadi imam sholat subuh ya. Waktu itu membaca Al-Bayyinah ini, terus beres sholat ya biasa aja gitu. Lalu di selesai bubar ada jamaah yang menghampiri kepada saya. Kata beliau, dari tadi saya sejak sholat ini, bahkan ketika bertemu saya juga masih terisak-isak gitu. Masih dia dalam keadaan menangis gitu ketika membaca surah itu. Ini bukan karena iramanya, karena iramanya dibuat bagaimana syahdu gitu, bukan ya. Bahkan kalau karena seperti itu lebih baik nggak usah, baca lempeng aja ya. Jangan salahkan imam bacaannya lempeng, lempeng datar, nggak ada sama sekali ya. Itu karena rasa tersebut adalah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebelum terjatuh sakit itu saya menyampaikan kepada saya seperti itu selepas sholat. Beliau masih dalam keadaan menangis. Saya rangkul beliau. Betapa karunia dari Allah diberikan begitu besar kepadanya. Saya yang membacanya biasa ya, di saat tersebut beliau yang ikut sholat di belakang diberi karunia oleh Allah menangis di penghujung surah Al-Bayyinah ini. Dari mana? Dari situ, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Sampai wiridan, sampai itu ketemu saya rangkul. Ya Allah, betapa karunia yang Allah berikan begitu besar kepada Bapak, kata saya bilang begitu. Ya. Itu karunia itu kan nggak mudah, Pak. Kalau materi bisa kita cari, betul kan? Kita usaha, insya Allah ada. Tapi yang semacam itu tidak semua orang diberi. Ya, tidak semua orang diberi. Dan menangisnya tadi bukan karena alunan iramanya, bukan karena apanya, tapi itu anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Ketika di dalam sholatul jamaah, itu dalam sholat jamaah, itu salah satu jamaah yang punya pengalaman demikian. Beliau sekarang dalam keadaan sakit
Itu ya, dalam keadaan sakit baru saja dilakukan operasi, ada pendarahan di kepala. Nah, sebelum itu beliau punya pengalaman demikian. Jadi lebih kepada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia itu. Jadi bukan gimana ya, kita cari-cari gitu ya, kita buat-buat, enggak, memang Allah saja memberi. Gitu. Tiba-tiba kemudian mengingat dengan dosa, dengan kesalahan kita. Tiba-tiba hati kita yang seringkali tidak nerima kadang-kadang dengan sesuatu yang tidak menyenangkan dengan kita, dengan keinginan kita. Terus tiba-tiba hadir hati yang ridho. Ya Allah, saya ridho dengan pemberian darimu. Bahkan yang ada apa? Rasa malu, Pak. Rasa malu. Malu kenapa? Ya Allah memberikan karunia begitu besar kepada kita. Itu. Nah, ini salah satu di antaranya ya, yang ada seorang jamaah yang pernah mengalami. Kalau menurut saya ya, inilah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Gitu. Jadi beliau menjadi makmum ya, beliau biasa saja, tapi kemudian Allah karuniakan itu. Allah karuniakan itu kepadanya ya. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 7. Wa anhu, masih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Abu Bakrin li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma sesudah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Intalik bina ila Ummi Aiman radhiyallahu anha." Pergilah ke rumah Ummu Aiman ya radhiyallahu anha. Nazuruha, kami berkunjung kepadanya, menemuinya, berziarah. Ziarah itu artinya berkunjung ya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, sebagaimana juga Rasulullah sallam berkunjung kepadanya. Falamman tahaina ilaiha bakat. Kemudian ketika selesai kepadanya, menemuinya, bakat, menangislah Ummu Aiman. Faqala laha, kemudian berkata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma kepada Ummu Aiman, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Ama ta'lamina annama indallahi khairul lirrasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau tidak mengetahui sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah SAW? Qalat, Ummu Aiman menjawab, Innila abki annila a'lamu annama indallahi khairul lirrasulillah SAW. Sesungguhnya aku tidak menangis, bahwasanya aku tidak tahu apa sebenarnya yang ada di sisi Allah adalah lebih baik untuk Rasulullah SAW. Walakin abki annal wahya qadin qata'a minas sama. Akan tetapi aku menangis karena sesungguhnya wahyu qadin qata'a, sudah terputus, minas samai, dari langit. Fahayyajat huma alal bukai faja'ala yabkiyani ma'aha. Kemudian dengan seperti itu, dengan keterangannya ya, sehingga menangis, maka menyebabkan kedua sahabat yang mulia ini sama-sama menangis beserta Ummu Aiman. Jadi Rasulullah SAW ketika wafat nah Ummu Aiman ini dimana keadaannya mengetahui betul
bagaimana hakikat daripada kewafatan seorang Rasul. Ya, bukan saja sedih karena ditinggal wafat, ya, tetapi jauh lebih daripada itu bahwasannya telah terputus wahyu dari langit. Makanya tidak ada lagi turun wahyu karena sudah selesai, sudah sempurna, ya, tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan seperti itu menyebabkan dirinya menangis, dan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma juga menangis. Ternyata orang yang begitu gagah, ya, sahabat Umar bin Khattab itu kan begitu gagahnya. Di balik kegagahannya, ya, beliau adalah seorang yang mudah untuk menangis, ya, mudah untuk menangis. Jauh pokoknya dengan kita mah gagah tidak, ya. Gagah henteu cerik hese itu kumaha itu. Allahu Akbar. Nah itu jamaah rahimakumullah. Jadi mungkin pengalaman kita, ya, untuk mengadakan tarbiyah, latihan terhadap batin kita, ya, terhadap hati kita, dan terutama hal tersebut akan muncul ketika kita mengadakan perenungan, ya, perenungan. Makanya muhasabah itu perenungan bukan akhir tahun, ya, tidak ada dalilnya akhir tahun muhasabah gitu. Karena Nabi SAW mengajarkan muhasabah itu setiap hari kan, iya. Mangkana yaumuhu khairan min amsi, siapa orang hari ini lebih baik dari kemarin, fahuwa rabih, itulah orang beruntung, lebih baik. Mangkana yaumuhu misla ayyam misla amsihi fahuwa magbun, kalau hari ini masih sama dengan kemarin, ya rugi kalau dalam Islam. Yang ketiga, wa mangkana yaumuhu syarran min amsi, malah hari ini lebih jelek daripada kemarin, ya, fahuwa mal'un, itu terlaknat, naudzubillah min dzalik. Jadi perenungan itu bukan akhir tahun, bukan, tapi setiap harinya, ya, setiap harinya. Mau tahun Masehi, mau tahun Hijriah, ya, justru pada setiap harinya bagi kita sebagai seorang muslim. Cuman diadakan akhir tahun zikir, pengajian, ya sekedar untuk pembanding saja, daripada orang hadir dalam konser untuk menunggu jam 12 malam di kafe di mana, ya udah mending ngumpul di masjid, ngumpul di lapang, di stadion, zikir, udah minimal ada nilai-nilai positif di situ. Itu untuk membanding aja. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan hadis nomor 8. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala lamma ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'uh, ketika Rasulullah SAW telah keras sakitnya, jadi sakit yang berat. Qila lahu fis shalah, dikatakan kepadanya di dalam salat, faqala muru Abu Bakrin falyusalli bin nas, suruhlah Abu Bakar untuk menjadi imam, falyusalli bin nas, maka kemudian salatlah dengan manusia, maksudnya dengan para sahabat. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, kemudian putri Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, putri Abu Bakar ini, ya, berkata, inna Abu Bakrin rajulun raqiqun, sesungguhnya Abu Bakar
rajulun rokikun adalah seorang laki-laki yang rokik. Rokik itu yang lemah hati. Ju'uh, tahu ju'uh nggak? Ju'uh itu gampang nangis. Bahasa Sunda mah ju'uh namanya Pak. Bukan cengeng tapi cemen. Bukan. Jadi gampang itu maksudnya lembut hatinya. Ya. Jadi bukan karena sesuatu tidak enakan lalu nangis, bukan. Ini karena kelembutan hati. Jadi kalau ada sesuatu gampang tersentuh. Itu. Idza qara'a ghalabahul buka. Coba. Kalau misalnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini membaca ghalabahul buka, ini menangisnya ini akan menutupi bacaannya. Enggak kedengar apa yang dibaca gitu. Qala muruhu falyusalli. Nabi SAW memerintahkan, suruhlah Abu Bakar, kemudian sholatlah. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, qultu inna Abu Bakrin idza qama maqamaka lam yusmi'in nas minal buka. Aku berkata sesungguhnya Abu Bakar apabila berdiri sholat di tempat sholatnya, maka tidak akan memberi dengar kepada manusia bacaannya minal buka, terhalangi oleh tangisan. Ju'uh Pak, ju'uh teh gampang ini luluh, tahu nggak luluh? Ya, gampang tersentuh, peka sekali, ya, peka sekali. Coba saja di akhir sudah turun ayat penutup Al-Maidah itu, kan orang lain semua senang. Turun idza jaa nasrullah wa ra'aitan nasa yadkhulun fi dinillahi afwaja. Senang orang. Tapi menangislah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu lebih peka. Itu lebih peka. Mun bahasa Sunda mah ju'uh, ya. Ju'uh teh gampang menangis. Itu. Benten deui. Siga mohon maaf ya, ibu-ibu kalau memberi ASI kepada putranya itu keluar ASInya terus. Jadi air susunya, nah itu disebut ju'uh gitu, gampang. Jadi kan sama, air mata keluar gitu seperti ASI itu. Ju'uh gitu. Ya gampang-gampang inilah, peka gitu ya, peka. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, disuruh supaya sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya mengimami. Tapi kata putrinya bahwasanya beliau ini orang yang sangat mudah hatinya gitu ya, sehingga kalau menjadi imam kemudian bacaannya itu nggak akan jelas didengar orang karena tertutupi oleh tangisan itu. Maka sebaiknya jangan, kata Siti Aisyah, jangan diimami oleh Abu Bakar. Sholatnya gimana? Nggak kedengeran. Karena setiap kali sholat menangis. Gitu. Orang mah sahese ceurik teker sholat. Susah banyak. Itu. Coba. Jadi kita harus berlatih menghadirkan diri di dalam sholat ini dengan kehadiran hati kita, dengan ketawaduan kepada Allah, dengan rasa takut dan pengharapan kepada rahmat dan ridho Allah. Itu. Ya. Cuman jangan aneh gitu ya, kalau satu saat tiba-tiba diberi rasa itu. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Punten ya, Pak. Kadang tidak harus mengerti artinya. Tuh. Enggak ngerti yang dibaca oleh imam itu apa, saya tidak hafal.
Tapi ketika karunia itu diberikan oleh Allah, tiba-tiba saja itu hadir pada diri kita. Apakah di dalam sholat, apakah di luar sholat. Makanya iqra'ul Quran, penting baca Al-Quran. Gitu. Ya. Cuman kalau menyengaja bagaimana? Menyengaja itu tidak boleh. Itu. Karena sama seperti halnya kita berdehem dengan sengaja. Ya. Itu tidak boleh, bisa batalkan sholatnya. Terus keur sholat keur naon itu. Kecuali keperluan untuk rukun yang dengan tidak seperti itu kita tidak melaksanakan rukun sulit. Mau baca Fatihah itu ada gangguan. Kalau tidak ada gangguan, apalagi memberi isyarat kepada imam, nggak boleh berdehem. Ya, ada gangguan itu. Ya. Kalau ada gangguan, diperbolehkan untuk bacaan yang sifatnya rukun di dalam sholat. Rukun. Kalau nggak berdehem, kita jadi nggak bisa baca. Baru boleh. Ya. Huai, bersin. Itu spontan kalau bersin, nggak bisa ditahan. Tapi kalau batuk, ada yang bisa ditahan, ada yang tidak. Ya. Apalagi turab lagi sholat teh. Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu lagi sholat ini. Ya. Itu. Maka atur jadwal mau makan tuh deket-deket sholat ya, jangan. Kalau enggak makan dulu nanti sholatnya, atau sholat dulu. Baru makan ini lagi sholat. Gitu. Allahu Akbar. Selagi bisa ditahan-tahan, kecuali ada gangguan, kita nggak bisa lagi menahannya. Apa? Ya. Tuh. Jadi bagaimana bisa menghadirkan al-buka di dalam sholat? Sementara kita adab-adaban di dalam sholat juga tidak diperhatikan. Ya. Tidak perhatikan adab-adaban dalam sholat. Bagaimana bisa hadir al-buka ini, menangis ya di dalam sholat. Jadi kita ada latihan tarbiyah pengolahan diri kita, ya, ruhaniyah kita, batiniyah kita, sehingga terserah Allah nanti. Diberi saja oleh Allah karunia tersebut, ya bersyukur. Ya, tetapi kalau menyengaja nangis-nangisan di dalam sholat, ya mana? Gitu. Gak boleh kalau seperti itu, ya. Itu. Tidak ada pertanyaan, Pak? Atau ada? Terus kabujeng bunyi. Ya, jadi seperti itu kita berlatih juga. Belajar untuk melatih kepekaan, ya, batin kita, sehingga hati kita itu mudah luluh, ya, mudah luluh, tidak keras, dan obatnya adalah Al-Quranul Karim, karena syifaun lima fis sudur, bahwa Al-Quran itu obat untuk apa yang ada di dalam hati. Apakah obat batin kita, ataukah juga termasuk obat untuk dohir fisik kita, ya. Demikian, semoga Allah tambah ilmu dan kefahaman untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.